Di pasar suatu hari terjual jaket Culture dengan harga Rp600.000 sebanyak 400 unit di hari itu. Terus harganya naik karena ya Prabowo. Harganya naik jadi 800.000 dan hasilnya di hari itu cuma terjual 200 unit jaket. Aduh. Nah, di ekonomi kita bisa tentukan fungsi permintaan hanya dengan menggunakan dua variabel. Variabel apa? Variabel Q dan variabel P di dua waktu. Yang pertama itu sama dengan 400. Jadi apa artinya itu? Kuantitas barang yang terjual di hari itu ada 400 unit jaket. Terus di waktu yang sama P sama dengan 600.000. Itu artinya apa? Artinya price atau harga dari barang tersebut itu ada di 600.000 saat waktu itu. Oke, terus ketika udah hari kedua, waktu waktu seterusnya, setelahnya Q sama dengan 200. Loh, jadi menurun ya? Ya, ini akibat dari P yang sama dengan 800.000. P-nya menaik. P itu apa? Harga. Harganya menaik, jadi jumlah barang yang terjual itu turun. Kan orang-orang pada gak mau beli kalau mahal-mahal. Ini jadi lebih mahal, ya tentu yang terjual akan turun. Nah, ini di ekonomi kita ngomongin ada harga yang menaik jadi jumlah terjual atau permintaan itu menurun. Itu sebenarnya bukan kenyataan ya, itu hanya approximation atau reality model. Kita mengasumsikan gak ada faktor lain, gak ada eh, hal lain yang diganti, yang berubah. Yang berubah hanya harga, dan akibat dari harga berubah adalah permintaan yang berubah juga. Kayaknya simpel, tinggal pakai rumus Q minus Q1 dibagi Q2 minus Q1 sama dengan P minus P1 dibagi P2 minus P1. Kenapa kita gunakan persamaan ini? Karena persamaan ini adalah rumus interpolasi linear. Atau kamu boleh panggil apa aja, boleh panggil rumus proporsi, terserah karena hasilnya sama. Jadi Q minus Q1. Q1 itu apa? Q1 itu 400 unit. Jadi Q minus 400. Terus dibagi Q2 minus Q1. Q2 itu apa? 200 unit. Jadi 200 minus 400. Oke. Q minus 400 dibagi 200 minus 400. Simpan ya, itu adalah sisi kiri. Terus di sisi kanan ada P. P minus P1. P1 apa? 600.000. Jadi P minus 600.000. Terus di bawahnya ada P2 minus P1. P2 apa? 800.000. P1 600.000. Jadi 800.000 minus 600.000. Oke, simpulan itu sisi kanan. Kita selesaikan sisi kanan. P minus 600.000, ya itu udah bagus. Dibagi 800.000 minus 600.000 jadi 200.000. Terus di sisi kiri ada Q minus 400 dibagi 200 minus 400. 200 minus 400 apa? Minus 200 atau negatif 200. Oke. Terus kita bisa mecahkan dari Q minus 400 menjadi Q per minus 200 minus 400 per minus 200. 400 dibagi minus 200 itu berapa? Hasilnya minus 2. Minus dikali minus berapa? Plus plus. Jadi hasilnya Q per minus 200 ditambah 2. Oke, di sisi kanan kita ada P. P dibagi 200.000. Terus 600.000 dibagi 200.000 berapa? 3. Terus 3, 3-nya minus kan? Iya, 3-nya minus. Jadi hasilnya persamaan kita adalah Q per minus 200 tambah 2 sama dengan P per 200.000 minus 3. Karena masih ada beberapa angka di sisi Q, kita gak mau itu. Kita mau Q-nya tunggal di sisi kiri, biar enak aja. Jadi, untuk duanya dipindah ruas ke sisi kanan, jadi minus 2. Q per minus 200 sama dengan P per 200 minus 3 minus 2. Minus 3 minus 2 jadi minus 5. Oke. Terus, kalau ada Q per minus 200, itu masih belum tunggal, itu masih dibagi. Jadi kita mau kalikan dengan minus 200 itu sendiri. Biar apa? Biar Q menjadi tunggal. Oke. Q kali minus 200. Minus 200 Q dibagi minus 200 sama dengan Q. Oke. Q sama dengan P per, oh enggak, minus P per 1000 plus 1000. Kenapa bisa itu? Karena sebelumnya kan ada P per 200.000. Nah, itu dikali minus 200. Minus 200-nya dari mana? Kan tadi kita mengkalikan minus 200. Itu bukan hanya ke Q, itu ke seluruh sisi, ke seluruh persamaannya. Karena kalau kamu mengubah sesuatu di suatu sisi, kamu juga harus melakukan yang sama di sisi lain agar persamaan itu tetap berlaku. Karena kalau aku misalkan 1 plus 1 sama dengan 1, terus di sisi kanan aku tambah 1, 1 sama dengan 2, gak bisa kan? Tapi kalau 1 sama dengan 1, terus ditambah 1 di setiap sisi, 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1, 2 sama dengan 2, itu tetap benar. Oke. Jadi P dikali minus 200 kan, terus minus 200 P dibagi 200.000 menjadi minus P dibagi 1000. Oke, itu benar. Terus ada minus 5. Minus 5 itu dikali minus 200. 200 kali 5 itu 1000 dan minus kali minus itu plus. Jadi ditambah 1000. Hasil persamaan akhir adalah Q sama dengan minus P per 1000 tambah 1000. Tapi mungkin kalian nggak suka kalau ada pecahan-pecahan. Ya udah kita konversi menjadi desimal.
Q sama dengan minus 0,001 P plus 1000. Tapi mungkin kalian juga gak suka kalau ada minus di depan. Ya udah, minusnya kita belakangin. Hasilnya Q sama dengan 1000 minus 0,001 P. Kita bisa buktikan, misalkan P sama dengan 600.000. 600.000 kali 600.000 dibagi 1000 berapa? Jadi 600. Terus 1000 minus 600 berapa? Jadi 400. Oh bener, 600.000 ketika harga 600.000 jumlah yang terjual itu 400 unit. Bener dong. Kita cek lagi buat 800.000. Ketika harga 800.000, oke, kita masukkan ke P, 800.000 kali enggak, 800.000 dibagi 1000, 800. 1000 minus 800, 200. Q sama dengan 200. Bener dong. Ketika harga 800.000 pada waktu yang sama, Q atau kuantitas yang terjual ada 200 unit. Begitu.